Baik, kita lanjutkan sebab berikutnya. Beliau rahimahullah berkata, "Wa min asbabi daf'il khalaq an-nashi' an tawatturil a'sab wa ishtighalil qalbi bi ba'dil muqaddirat al-ishtighalu bi 'amalin min al-a'mal wal 'ilmin min al-'ulumin nafi'ah fa innaha tulhil qalba an ishtighali bi dzalikal amr alladhi aqlaqahu." Ini di antara sebab yang mudah dan ini semua orang tahu, bukan cuma orang beriman, orang kafir juga tahu. Di antara sebab menghilangkan kegelisahan yang muncul dari tegangnya saraf ya, atau sibuknya hati dengan perkara yang menyedihkan. Ini sibuk, ada anak meninggal mikir terus, dia mikir terus. Dia mengalami kerugian jadi pusing, dia tidur mikir terus, gelisah. Ya. Caranya bagaimana untuk menghilangkan ini semua? Sibuk dengan yang lain. Sibuk dengan yang lain. Yang bermanfaat ya. Sibuk dengan olahraga, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan, tapi ini semua orang yang diketahui oleh orang mukmin dan orang kafir. Kalau orang kafir mungkin udahlah, kamu daripada pusing seperti itu, kamu sibuk kerjain apa kek, bikin apa kek. Sehingga pikirannya yang tadi sibuk berpikir tentang hal yang menyedihkannya bisa berpindah kepada kesibukan yang lain, sehingga membuat dia lalai dari kegelisahan dan kesedihan yang dia hadapi. Atau sibuk dengan ilmu tertentu, ya. Ya. Wa rubbama nasa bisababi dzalikal asbab allati aujabat lahul hamma wal gham. Bisa jadi dengan cara seperti ini dia bisa melupakan hal-hal yang membuat dia gelisah dan sedih. Fafarihat nafsuhu, jiwanya menjadi tenang, wazdada nasyatuhu, kemudian dia semakin giat lagi. Wa hadza sabab aidan mushtarakun bainal mu'min wa ghairi, kata Syekh, dan sebab ini juga adalah sebab yang juga diketahui oleh orang beriman dan orang tidak beriman, ya. Maka orang beriman tentunya dia larikan kepada hal yang baik. Kalau orang kafir mungkin larikan kepada yang tidak baik. Orang non muslim yang tidak beriman ya mungkin supaya lupa kesedihan mungkin berzina, supaya lupa kesedihan mungkin minum khamar atau main yang enggak benar ya, jalan ke bar atau macamnya. Kalau orang beriman tentunya tidak. Sibuk dengan belajar, sibuk dengan olahraga yang bermanfaat misalnya ya, untuk menghilangkan kesedihan. Jadi ini perkara yang secara logika diketahui oleh semua orang, beriman maupun tidak beriman tahu. Supaya bisa lupa kesedihan, sibuk dengan perkara yang lain. Walakinnal mu'mina yamtazu bi imanihi wa ikhlasihi wa ihtisabihi fi istighalihi bidzalik al-ilmi alladhi yata'allamu aw ya'lamuhu. Bedanya orang beriman, dia terbedakan dengan keimanannya, dengan keikhlasannya. Ketika dia sibuk dengan perkara lain, dia mencari pahala. Saya sedih nih, saya ingin belajar apa kayak belajar ilmu waris kayak, atau belajar masak kayak mungkin ibu-ibu, atau saya ingin belajar bahasa Arab misalnya, dia berharap dapat pahala dengan memalingkan pikirannya dari kesibukan dengan kesedihannya, berpaling kepada kesibukan yang lain. Ya, bedanya dia dapat pahala, dia mengharapkan pahala. Sehingga sibuk dengan ilmu yang dia pelajari tersebut atau yang diajarkan. Wa ya'malul khair alladhi ya'lamuhu in kana ibadatan fa huwa ibadah, in kana syughlan dunyawiyan aw 'adatan dunyawiyatan ashabah niyyah as-salihah wa qasdal isti'anah bidzalik ala ta'atillah falidzalika atharuhul fa'al fi daf'il hammi wal ghumum wal ahzan. Entah dia sibuk dengan perkara ibadah yang lain ya. Ada orang seperti itu ya. Mungkin dia ribut dengan istrinya, dia sedih, sudah dia sibuk nuntut ilmu misalnya, atau sibuk pengajian. Daripada mikirin omelan suami atau omelan istri, dia belajar agama. Ya, dia dapat pahala. Kalau itu ibadah. Atau dia sibuk berzikir kepada Allah, sibuk baca Quran, ribut-ribut dari baca Quran daripada dia untuk menghilangkan kegelisahan yang dia hadapi. Ini jelas dia dapat pahala. Bahkan kalau dia pun sibuk dengan perkara duniawi, ibu misalnya suaminya sudah sibuk belajar masak, enggak apa. Perkara duniawi. Ya, belajar masak kek, belajar jahit kek, apa kek. Tapi dia niatkan karena Allah. Saya sibuk ini supaya terlepas, tidak sibuk dengan hal-hal yang menggelisahkan tersebut. Kalau dia niatnya karena Allah, maka dia juga dapat pahala dan akan ada dampak yang luar biasa pada dirinya dalam menghilangkan kesedihan dan kegelisahan. Fakam min insanin ubtuliya bil khalaq wa mulazamatil aqdar fahallat bihil amrad al mutanawwi'ah fasara dawa'uhu najih nisyanu sabab alladhi kaddarahu wa aqlaqahu wa ishtighaluhu bi amalin min muhimmatihi. Betapa banyak orang yang diuji atau menderita kegelisahan ya, atau dengan penyakit-penyakit yang berbagai macam penyakit. Ternyata obatnya yang bermanfaat adalah dengan melupakan itu semua. Dengan melupakan itu semua. Kemudian sibuk dengan perkara yang penting, sibuk dengan yang lain.
Jangan tersibukkan dengan kegelisahan tersebut. Wa yanbaghi an yakuna syughlul ladzi yashtaghilu fihi mimma ta'annasa bihi atau ta'nasu bihi an-nafs wa tashtaquhu fa inna hadha ada'a li husuli hadzal maqsud an-nafi' wallahu a'lam. Hendaknya saran dari beliau, kalau kita sedang tersibukkan dengan kesedihan, sibuk dengan yang lain yang bermanfaat, yang buat jiwa menjadi tentram, ya. Dan ini lebih bermanfaat untuk menghilangkan kesedihan. Jadi bukan malah sibuk dengan perkara yang menggelisahkan kita. Contoh, ada seorang ibu, anaknya meninggal dunia. Sedih mikir anaknya terus. Caranya bagaimana? Ya sudah, sibuk yang lain, entah pengajian, entah belajar bahasa Arab, entah olahraga, entah fitness, entah apa. Oke lah, itu bisa menghilangkan kesedihan dia. Bukan malah foto anaknya taruh di kamarnya. Boneka anaknya taruh di kamarnya. Sepeda anaknya taruh, tiap hari nangis. Itu namanya menjebak diri dalam kegelisahan kesedihan yang tiada penghujung. Ya, justru jangan menyibukkan diri dengan kesedihan tersebut. Jangan menyibukkan kegelisahan tersebut. Cari kesibukan lain. Kalau bisa bermanfaat. Terutama yang bisa menenteramkan jiwa. Tentunya menenteramkan jiwa, baca Quran, ngaji, itu menenteramkan jiwa. Ini diantara hal untuk menghilangkan kegelisahan yang diketahui oleh orang beriman maupun orang tidak beriman. Cuma bedanya orang beriman, dia bawa kepada hal-hal yang bermanfaat. Baik perkara agama maupun perkara duniawi. Kalau orang kafir, banyak sedih, macam-macam udah pergi tempat perzinahan, pergi minum khamar, ya, atau main judi, atau jalan nggak karuan, ya. Memang kesedihannya hilang, ya. Karena berpindah pada kesibukan yang lain, tapi kesibukan yang tadi tersebut adalah maksiat. Tapi yang berikutnya, ya. Jadi kita harus lawan kalau kita ada hal yang gelisah, jangan biarkan diri kita terjebak dengan kegelisahan tersebut. Cari kesibukan lain. Cari kesibukan lainnya yang bisa mengurangi atau menghilangkan kegelisahan yang kita hadapi. Sebab yang berikutnya, wa mimma yadfa'u bihil ham wal qalaq ijtima'ul fikri kullihi 'alal ihtimam bi amalil yaum al hadir. Ini di antara nasihat yang sangat penting. Di antara hal yang bisa menghilangkan kegelisahan dan kesedihan, fokus diri kita fokus pada pekerjaan hari ini yang sedang kita hadapi. Wa qat'i 'anil ihtimam fil waqtil mustaqbal. Jangan terlalu mikir ke depan. Jangan terlalu gelisah nanti gimana. Yang bisa kamu lakukan sekarang, lakukan sekarang. Ke depan serahkan kepada Allah, hal yang gaib, kita enggak tahu. Terlalu khawatir tentang masa depan buat kita hidup gelisah. Yang bisa kamu lakukan yang terbaik sekarang, hasilnya serahkan kepada Allah. Orang beriman seperti itu. Wa 'anil huzni 'alal waqtil madhi. Dan juga putuskan diri kita dari perkara yang menyedihkan kita dari masa lalu. Jangan dipikir melulu. Walihada ista'adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hammi wal hazan. Oleh karenanya Rasulullah sallam berlindung kepada Allah dari al-ham wal hazan. Al-ham adalah kekhawatiran tentang masa depan, al-hazan adalah kesedihan akibat masa lalu. Nabi berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-ham. Al-ham itu adalah kekhawatiran tentang masa depan, al-hazan kesedihan tentang masa lalu. Ini dua hal yang membuat orang gelisah. Terlalu khawatir dengan masa depan, terlalu sedih dengan masa lalu. Dua-duanya jangan pedulikan. Bukan berarti kita tidak boleh buat rencana, bukan. Kita boleh, seorang mukmin boleh buat rencana, perencanaan, planning boleh, tapi jangan sampai berlebih-lebihan sehingga khawatir dengan hal yang gaib. Nanti gimana ya? Anak saya nanti kalau besar gimana? Biar aja anak besar dulu, nanti depan baru kita pikirkan. Tugas kamu didik anakmu dengan baik. Jangan terlalu gelisah, nanti gimana, terlalu gelisah sehingga kita pun gelisah tentang masa depan anak kita. Jangan begitu. Tugas kamu lakukan yang terbaik. Yang terbaik sekarang didik anak dengan baik. Masa depan serahkan sama Allah. Allah tidak akan menyalahkan kamu kalau kamu sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Kita orang beriman berusaha ya. Berusaha kemudian jangan terlalu terikat dengan kekhawatiran masa depan dan jangan terlalu bersedih dengan masa lalu. Kemudian beliau berkata, fal hazan atau fal huznu 'alal umuril madhiyah allati la yumkin radduha wala istidrakuha. Al huzn, kesedihan adalah tentang masa lalu yang tidak mungkin kita kembalikan lagi. Enggak mungkin kita kembalikan lagi masa lalu tersebut dan tidak mungkin kita selamatkan lagi. Sudah selesai. Contoh, anak meninggal mau diapain? Lalu menangis-nangis anak kita hidup kembali. Barang kita kecuri, mau kita nangis barang kita kembali lagi? Tidak. Sudah selesai, sudah lewat. Tidak mungkin kita perbaiki. Waktu sudah berlalu. Wal hamul ladzi yahdutsu bisababil khauf minal mustaqbal. Adapun alham adalah kekhawatiran yang rasa takut yang timbul akibat masa depan. Khawatir tentang masa depan. Fayakunul abdu ibna yaumihi. Kata beliau, hendaknya seorang hamba itu adalah
putra harinya tersebut. Artinya dia sibuk fokus dengan harinya tersebut. Yang hadir di hadapan dia. Yajma'u jiddahu wa ijtihadahu fi islahi yaumihi wa waqtil hadar. Dia hendaknya fokus bersungguh-sungguh untuk memperbaiki apa yang sedang dihadapi sekarang. Fa inna jam'al qalbi ala dzalika yujibu takmilal a'mal. Kalau dia fokus, maka pekerjaannya akan sempurna. Wa yatasalla bil abdu anil hammi wal hazan. Dan ini bisa melupakan dia tentang masa lalunya yang selalu menyedihkan dan kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan. Contoh seperti sebagian orang, saya dapati sebagian orang misalnya, karena adik-adik kelas terkadang minta nasihat. Misalnya adik kelas di Universitas Islam Madinah. Ustaz, nanti gimana kita kalau pulang mau ngajar di mana? Enggak usah, kamu enggak usah mikir itu. Kamu sekarang belajar dulu semaksimal mungkin. Belajar agama yang baik. Nanti urusan depan urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia pikir nanti gimana, nanti kalau lulus bagaimana, nanti kalau terlalu berlebihan mikir ke depan. Enggak usah. Nah, kita latih juga anak-anak demikian. Anak nanti udah kamu belajar yang benar. Sekarang kamu Allah mentakdirkan belajar, ya udah belajar yang benar. Fokus pada pekerjaan. Masa depan serahkan kepada Allah. Masa lalu jangan terlalu dipikirkan. Jadi demikianlah nasihat beliau, seorang berusaha untuk fokus terhadap apa yang dihadapi sekarang. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a bi du'ain aw arsyada ummatahu ila du'ain fa huwa yahuthu mal isti'anati billah wa tama' fi fadlihi 'ala al-jiddi wal jihad fi at-tahaqquq li husuli ma yad'u li husulihi wa takhalli amma kana yad'u li daf'ihi li'anna du'a muqarinun lil amal fal abdu yajtahidu fi ma yanfa'uhu fid din wad dunya wa yas'alu rabbahu najaha maqsadihi wa yasta'inu bihi 'ala dhalik. Nabi SAW jika berdoa dengan suatu doa atau mengarahkan, membimbing umatnya kepada suatu doa, maka Nabi SAW selalu memotivasi umatnya untuk beristi'anah kepada Allah. Dan menjadikan umatnya berharap atas karunia Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka bersungguh-sungguh ketika berusaha mencapai tujuan mereka. Ya. Bersungguh-sungguh. Ya. Ya. Kemudian karena kalau orang sudah berdoa, seharusnya disertai dengan usaha. Ya. Maka seorang hamba, jika dia sudah bersungguh-sungguh disertai dengan doa, maka insya Allah akan mendatangkan manfaat bagi dia, baik perkara dunia maupun perkara agama. Dan minta kepada Allah agar dimudahkan urusan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Nabi suruh kita bersemangat. Kata Nabi, semangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, dan jangan kau malas. Wa idza asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Dan jika kau ternyata ditimpa dengan suatu musibah yang tidak kau senangi, jangan kau berkata, coba dulu saya melakukan ini dan ini. Jangan. Walakin qul qaddarallahu ma syafa'al. Tapi katakanlah sudah takdir Allah. Wa ma syafa'al, apa yang Allah kehendaki Allah kerjakan. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena mengatakan seandainya mau hanya membuka pintu-pintu syaitan yang tidak bisa kembali kepada masa lalu. Fa jama'a sallallahu alaihi wasallam bainal amri bil hirsi 'alal umuri nafi'ah fi kulli hal wal isti'anah billahi wa adamil inqiyad lil ajzi alladhi huwal kasl ad-dar wa bainal istislam li umuril madhiyah nafidhah wa musyahadati qada'illahi wa qadarihi. Maka Rasulullah dalam hadis ini menyuruh seorang untuk semangat untuk meraih perkara yang bermanfaat dalam segala urusan dunianya maupun urusan agamanya. Kemudian jangan lupa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pasrah, jangan malas, maksudnya jangan enggak mau, berusaha. Ya, karena rasa malas ini memberi kemudaratan. Tetapi kalau terjadi apa-apa, serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kamu berusaha dulu dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jalal umur qismain, dan Nabi menjadikan perkara dua perkara. Qisman yumkinul abdu sa'yu fi tahsilihi aw tahsili ma yumkinu minhu aw daf'uhu aw takhfifuhu fa hadha yubdi fihi al-'abdu majhudahu wa yasta'inu bi ma'budihi. Rasulullah menjadikan dua perkara. Ada perkara yang mungkin kita bisa raih atau kita bisa tolak atau kita bisa ringankan, maka usaha semaksimal mungkin. Minta tolong kepada Allah. Ini perkara bisa saya hadapi di depan saya bisa raih atau saya bisa tolak atau saya bisa ringankan kalau itu perkara yang tidak baik. Bisa saya ringankan atau bisa saya tolak. Usaha semaksimal mungkin minta tolong kepada Allah. Wa qisman la yumkinu fihi dzalik. Dan ada suatu kondisi yang tidak mungkin kita berusaha sama sekali. Itu tentang masa lalu. Sudah selesai sudah. Fa hadza yatma'innu lahul abdu wa yarda yusallim. Kalau untuk ini sudah pasrah. Ya sudah takdir. Yang Allah takdirkan pasti yang terbaik. Wala raiba anna mura'ata hadzal asli sababun lisurur wa zawalil hammi wal gham. Tentunya tidak diragukan orang yang perhatian masalah ini maka akan menghilangkan kesedihan dan kegelisahan dan akan mendatangkan kebahagiaan.
Baik, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab kebahagiaan fokus pada yang di hadapan kita. Jangan terlalu sedih tentang masa lalu dan berusaha kita putuskan hal yang membuat kita sedih.